ruang meeting gitu ya. Nah itu harus tahu dulu gitu. Tapi gambar kita kan nggak ada, arsiteknya nggak ada, sehingga kita eh, mau pakai yang mana gitu. Nah kalau menurut saya karena memang kita tujuannya itu tidak merancang atau tidak merencanakan, benar-benar betul merancang gitu ya. Jadi gambar arsitek juga tidak ada gitu ya. Kalau menurut saya kita putuskan saja untuk bebannya, ambil aja salah satu. Jadi Anda putuskan aja, misalnya saya mau pakai yang paling berat gitu, koridor ya silahkan aja. Saya pakai ruang kelas semuanya gitu, nanti sebagai ruang pertemuan nggak apa-apa. Jadi nggak harus patokannya seperti itu. Tapi kalau dari segi kita sebagai merancang, maka kita harus pegangannya adalah gambar arsitektur. Ya, jadi seperti itu. Seperti itu ya Putri. Yang kedua tadi, apa tadi itu? Oh, partisi ya. Iya, Pak. Untuk partisi, kayaknya harus buka SNI beban dulu ya. Lagi buka nggak Putri? Tidak, Pak, kebetulan. Ya, halaman berapa ya saya lupa. Partisi. Ya, habis tabel ban hidupnya. Jadi untuk tugas ini ambil aja salah satu ya. Jadi nggak harus. Tapi kalau misalkan Anda, oh saya nanti koridornya di sini, sudah tahu arsiteknya secara detail nggak apa-apa. Jadi makanya ini pengen cepat-cepat itu ya minimal kita sudah punya basic dasar untuk ya sebenarnya mereview dulu ya materi-materi kuliah dulu, bagaimana cara merancang, cuman memang tidak ditegakkan. Nah, nanti setelah selesai baru kita masuk ke bajanya. Baik, Bapak. Untuk di SNI-nya, Pak, subbab 4.3.2, Pak. Halaman PDF-nya berapa? Halaman Halaman 61, Pak. 61 ya. 61. Kok beda? Tsunami ya. 61 PDF atau ini? Atau halaman? halaman 29, Pak, kalau di Oke. Halaman 29 ya. Oke, kita buka aja biar yang lain juga tahu. Nanti kita bahas. Nah ini ya. Ketentuan untuk partisi pada bangunan gedung perkantoran dan bangunan lainnya di mana lokasi partisi dapat berubah tempatnya. Ketentuan berat partisi harus ditetapkan, terlepas dari ada tidaknya partisi tersebut dalam bidang rencana. Beban partisi tidak boleh kurang dari 0,72 kN per meter persegi. Berarti berapa? 72 kg ya. Beban hidup partisi tidak diperlukan apabila beban hidup minimum yang ditetapkan diambil sebesar 3,83 kN per meter persegi atau lebih. Jadi artinya, jadi kalau misalkan beban hidup saya itu di bawah 3,83, maka beban partisi 0,72 itu ditambahkan. Tapi kalau ternyata beban partisi saya itu besar, jadi misalkan sampai dengan 4, sekian atau 6 gitu ya, gudang itu kan 6 km persegi, maka partisi itu tidak usah dihitungkan lagi gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Itu enggak pertanyaannya? iya, betul, Pak. Ya, Kemudian jadi untuk partisinya, Pak, dibuat dalam meter persegi. persegi ya. Baik, Pak. Ya, dibuat dengan meter persegi kenapa? Karena dia bisa pindah-pindah gitu. Jadi di blok itu, menurut saya kalau kita nggak ini, pakai aja bebannya paling gede kan, nanti tata ruangnya bisa berubah-ubah. Mana yang jadi koridor, mana yang jadi apa namanya sebagai ruangan gitu kan. Kalau party jadi bisa pindah-pindah gitu. Jadi kita aman, safety-nya lebih aman karena nanti bisa berubah-ubah. Asalkan tidak berubah, misalkan fungsinya kantor, berarti kan ada ruang kantor, ada koridornya atau sekolah ya, ada ruang sekolah, ada koridornya gitu. Nah, tapi karena pakai partisi itu kan bisa pindah-pindah gitu. Nah, jadi nanti bisa koridornya dari sini pindah ke sini gitu. Nah, kalau kayak gitu kita pakai aja yang besar gitu ya. Tapi kalau dia lebih dari ini ya udah partisnya nggak usah dihitung.
Oke ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Pak, Tapi izin secara bertanya. umum bisa. Ya, Evi, silakan. Jika beban hidupnya pas sama dengan 3,83 kilonewton per meter persegi, berarti tidak usah ditambahkan partisi ya, Pak? Ya, jadi sama dengan atau lebih besar. Baik. Jadi intinya sebenarnya karena memang kita itu beban juga nggak akan per meter persegi kan. Tapi terkadang alat kita itu ada yang sebesar itu gitu. Jadi itu semacam probabilitas sebenarnya. Oke ya, secara umum nggak ada masalah ya. Ini kan mereview aja. Nah, sekarang kita coba masuk ke gempa. Saya akan coba menjelaskan bagaimana cara input ke gempanya. Nah, nanti ada perhitungan statik gitu ya. Nah, ini memang mau tidak mau harus membuka catatan lagi gitu. Jadi kalau misalkan kemarin yang baru lulus kemarin masih ingat yang semester 5 gitu ya. Atau yang dulu atau yang kerjaan sekarang ya bisa dipakai. Oke, saya coba jelaskan untuk ini udah ada belum ya? Sudah ada ya. Oke, ini udah ada. Tampilan saya udah ada belum? Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi kita akan masukkan bahan gempa. Kalau kemarin saya ulangi lagi, materialnya yang kita masukkan, sensor properties kita sudah masukkan, yang memanggil material jenis materialnya, habis itu adalah load pattern. Load pattern itu adalah mendistribusikan beban yang akan kita acu. Jadi kalau misalkan, oh saya mau merencanakan ada beban angin, ada beban hujan, ada beban yang lainnya, silahkan dimasukkan semua. Ya, untuk contoh ini kita hanya ambil beban mati hidup, mati tambahan, sama satu lagi adalah beban gempa, sama beban hidup atap ya. Nah itu yang akan kita rencanakan. Tapi kalau misalkan Anda mau yang banyak ini semuanya dimasukkan, boleh ya. Jadi ini sesuai dengan desain kita mau seperti apa. Ya, harusnya kalau mau yang benar, perencanaan yang benar ya sesuai dengan SNI atau mau tugas akhir seperti ini ya sesuai dengan SNI yang lengkap gitu ya. Dan itu ada plus minusnya juga ya. Jadi gempa juga ada plus minusnya. Jadi kombinasinya banyak sekali. Ya, tapi nanti kita akan batasi karena memang kita tidak fokus di situ apa namanya garis besarnya. Jadi nanti kita akan batasi. Setelah load pattern, maka akan Anda buat kombinasinya. Kombinasi 1,4 misalkan kombinasi 2. Nah, kombinasi 2 kita lihat yang kemarin jadi acuan di yang data ya. Kombinasi 2 yaitu 1,2D plus 1,6 L plus 0,5 LR. Ini kalau kita lihat di SNI-nya sebenarnya di sini itu ada kurung buka gitu ya, 0,5 LR atau gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa juga nanti kombinasi 3 1,2D plus 1,6 L plus 0,5 H misalkan. Ya, kalau dilengkapin seperti itu. Ya, di sini juga ada atau bisa diisi. Jadi probabilitasnya jadi banyak gitu. Tapi nggak apa-apa, toh kita kan menggunakan software untuk menghitungnya, tidak manual. Tapi kita batasi untuk 5 ini aja ya. Nah, 5 ini juga nanti 2 ini akan kita turunkan dulu sebelum kita pakai. Karena tergantung dari nilai SDS-nya atau respon spektrumnya. Ya, jadi ini adalah 1,4. Saya akan masukkan kombinasi yang saya kecilin dulu biar saya kelihatan. Nah, di sini berarti kalau misalkan kombinasi tadi kemarin sudah masukin ke beban sini nggak apa-apa ya. Jadi saya masukin dulu kombinasinya biar lengkap. Kombinasi 2 itu adalah 1,2. Oke, kita bicara apa namanya? Ini juga harus hati-hati karena kita pisahkan antara dead load dan SDL. Jadi di sini harus ada 1,4D sekaligus 1,4 SDL gitu ya. Karena kita pisahkan.
Ya, kenapa demikian? Karena ya ini masuk beban mati. Jadi masuk ke D ini, masuk ke D. Jadi 1,4 D, D-nya itu ada 2, D sama SDL ya. Kalau kita keluarin kan jadi 1, kombinasi 2 juga sama, berarti di sini adalah SDL-nya sama 1,2. Ini koma ya saya, takutnya saya salah. Terus di sini adalah L, ambil 1,6. Di sini adalah LR, beban hidup atap ya. Sekarang dipisahkan ya, 0,5 dan lebih kecil. Jadi kemungkinan atap itu akan dipenuhi beban hidup itu sedikit sehingga dia direduksi setengahnya. Kombinasi 3. Oke, kombinasi 3 ini saya ganti aja. Nah, berarti di sini 1,2, 1,2 ini dibalik saja. Ini menjadi LR, ini menjadi LR. Nah, oke, kombinasi 1, 2, 3, kombinasi 4-nya nanti ya. Karena kita harus turunkan dulu ini. Kita harus turunkan dulu untuk beban EV sama EH dulu. Nah, kita masukkan yang ini. Nah, berarti kalau kita lihat di pedoman tugasnya, yang ini sudah. Nah, Anda masukkan yang ini sudah. Ini gambar-gambar aja. Ini mutunya juga sudah. Anda tinggal masukkan beban dinding. Anda masukkan, berarti dinding masukkan ke bagian mana yang dipakai dinding. Nah, di sini dinding yang catatan adalah hitungan dari sorry. Jadi beban dinding itu kemarin kita pakai yang di pinggir semuanya ya. Kita pakai yang pinggir semua. Jadi kita select aja semuanya, masukkan beban dindingnya. Ya. Nah, dinding itu termasuk apa? Termasuk SDL. Jadi kalau kita dipisahkan seperti itu, yang dinamakan beban DL sama SDL, dead load itu adalah beratnya sendiri. Jadi tanpa kita masukkan, dia akan menghitung sendiri. Dari mana? Kalau kita lihat load pattern-nya, dia diisi angka 1. Kalau ini di angka 0, maka beban matinya tidak akan, berat sendirinya tidak akan terhitung. Nah, sedangkan SDL itu adalah beban yang kita inputkan. Jadi tidak dalam bentuk apa namanya, tidak dalam bentuk benda. Kalau kita masukkan di sini kotak, terus kita masukkan materialnya, kita masukkan profilnya ada material, dia pasti akan dihitung sebagai berat sendiri atau dead load. Tapi yang SDL adalah yang kita masukkan secara dalam artian kita masukkan bebannya, itu masuk ke SDL. Nah, kita tinggal kalikan beban dindingnya mau dari apa, mau dari bata atau dari apa. Caranya bisa kita, karena di sini dinding semua, di sini ada satu dua ini ya, 2 lantai. Jadi kita bisa masukkan karena tingginya sama, misalkan tingginya sama. Kalau tingginya berbeda, Anda bisa, biar gampang, ini ya, ini seperti itu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kalau saya select kan di sini kan kena semuanya kan. Di sini kan udah saya similar stories. Nah, jadi kita selectnya 1 saja. Ini kenapa nggak mau? Oke. Ini. Oke. Oh, ini di 9. Saya turunin dulu. Ini ya. Nah, ini kita tinggal select saja kalau tingginya sama. Kalau tingginya berbeda ya tinggal dimasukkan. Nah, jadi kita ganti similar, kita setting di sininya biar antara ini dengan ini sama. Jadi nanti kita select, dia akan kena bagian yang selectnya. Nah, kalau sudah tinggal masukin aja. Jadi ketika memasukkan beban, itu tergantung yang kita masukkan apa. Ya, jadi intinya itu aja. Jadi kita belajar ini nanti bertahap kita tambahkan sedikit demi sedikit ya. Jadi material, section properties, load pattern, kombinasi. Nah, load pattern beban yang kita masukkan nanti kita keluar di sini, kita masukkan ke beban mana? Ke join, ke frame atau ke cell.
Nah, karena ini dalam frame berarti ke frame. Frame-nya apa? Yang poin atau distribusi. Nah, itu kita pakai 2 dulu. Nanti kalau ada yang lain tinggal bertahap kita tambahkan. Nah, di sini masuk beban apa yang mau kita masukkan? Tadi kita masukkan ke dinding itu adalah STL. Nah, ini mau diisi berapa pakai yang ini. Di dalam software itu selalu dalam kondisi replace. Ya, dalam kondisi replace. Artinya apa? Kalau Anda misalkan mau menambahkan di sini, misalkan tambahin beban apa gitu ya, yang sama di sini, maka akan ke replace bagian ini. Jadi hati-hati, kita bisa naikkan ke add. Tapi kalau baru awal-awal ini replace ya nggak apa-apa kan, dari nggak ada. Nah, kita masukkan di sini, katakanlah berapa ya? Berapa? Misalkan 0,75 gitu ya. 0,75 kN itu sama dengan 750 ya. 1, 2, 3 ton 7,5 ya. 750. Ya benar. 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau sudah kita apply oke atau kita oke. Nah, kita sekarang udah punya di sini. Ya, saya hanya mereview saja. Mungkin kemarin masih ada yang jadi kalau saya mau lihat bebannya tadi yang saya masukkan, DL kan nggak ada, baru SDL kan, oke. Nah, baru kita udah masukkan. Itu ya. Jadi untuk beban dindingnya seperti itu. Oke, di sini belum ada plat, saya pakai sel. Selnya boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Kalau yang ini artinya apa? Jadi selama dia di antara grid, maka tinggal klik saja. Tapi kalau di sini ada grid, maka dia akan ada 2. Itu ya kalau pakai yang ini ya. Kalau yang ini ya dari ujung ke ujung. Kalau yang ini bisa segitiga, tapi dengan titik poligon, artinya tertutup. Jadi 1, 2, 3, 4, klik lagi. Kalau yang ini. Jadi kita tinggal pakai. Oke, saya masih setting yang ini sudah ya. Ini sudah. Berarti saya mau bikin plat dulu, sel dulu. Nah, oke, ini masih similar. Tapi karena saya pengen platnya semua, sama atasnya kan saya bikin dark. Jadi saya pakai all story. Saya belum bikin pakai sel slabnya. Saya pakai yang ini aja, saya modifikasi ya. 120. Kalau Anda bisa kasih nama sendiri plat gitu ya, boleh. Saya biar cepat aja. Oke, saya kasih di sini. Tapi nanti saya bawa, saya delete ya. Bawa saya delete. Terus saya pengen tangganya nanti di sebelah sini sama sini misalkan. Nah, kalau sudah saya turunin 0, ini saya ganti one story. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah tinggal naikin ke atas. Nah, kita punya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di dalam panduannya. Di sini ada beban lantai tambahan. Artinya apa? STL yaitu apa? Keramik, adukan semen, pasir. Kan kalau lantai itu ada keramik, keramik ada adukan, biasanya dikasih pasir kalau lantai 2 itu. Kalau enggak kasih split atau kasih apa namanya ayakan split itu ya, artinya kita memberikan ruang udara. Ya. Nah, ini juga sama, plafonnya nanti diisi dulu, beban plafonnya dari mana. Ini bisa ya, oke ya, nggak ada masalah ya. Jadi nanti saya coba cari bahan untuk bisa dilihat. Nah, plafonnya, plafon beban penggantung. Jadi kan kalau kita lihat di sini, yang pertama dinding, yang kedua kita pasti pakai keramik, adukan semen, pasir. Oke. Yang berikutnya adalah di bawahnya kita kasih plafon misalkan ya. Ini kebetulan soalnya plafon. Terus berikutnya pasti ada gantung-gantung mechanical, electrical, tinggal diisi saja.
Nah, itu sebagai SDL. Kita isi satu-satu. Misalkan beban keramik, bahan adukan semen, pasir kita jumlahkan boleh. Ya, atau kita jumlahkan dari sini boleh, langsung dimasukkan boleh. Atau satu-satu juga boleh. Ya, misalkan beban keramik berapa, kita klik aja di sini. Ya, kita klik aja di sini. Kenapa ditutup? Belum saya simpan. Untung nggak hilang. Oke. Nah, sekarang saya isi di sini, tapi saya pakai similar ya, biar artinya saya pengen lantai 2 dan 3 itu kan sama, fungsinya saya sama. Biar saya tinggal satu aja ngisinya. Nah, misalkan seperti ini, saya assign, berarti kalau ini berarti masukkan ke sel. Ya. Uniform misalkan berapa ya, keramik masuk ke SDL, sama pasir katakanlah menjadi berapa itu? 3 gitu ya. Katakanlah 300. Saya add, play, oke. Plafon dan penggantung, saya select lagi. Assign, berarti sel, uniform. Ini saya isi 0,18 misalkan. 18 kilo. Nah, ini saya add ya. Nah, jadi kalau nanti kondisi replace, berarti yang 3 ini ke replace 0,18. Makanya ini yang kadang yang kita itu tidak sadari ketika kita merancang itu, karena kita replace di run aman gitu. Padahal begitu dicek bebannya cuma beban 0,18. Padahal kita pengennya 3,18. Nah, begitu di run keluar ya. Di software itu keluar, hasilnya akan keluar karena kita memasukkan apapun dia akan menghitung. Nah, ini yang harus hati-hati seperti itu. Jadi kalau ke replace ya hilang. Nah, ini udah ya, kita apply oke. Tambah lagi ME misalkan. ME, kita PS lagi. Ini saya datanya asal aja ya, nanti Anda sesuai dengan data yang Anda punya. Ini masuk sel, uniform, ini saya masuk ke 0,25 misalkan. Saya seingat saya aja. Oh, ini mau saya lupa kan. Jadi kalau lupa gitu juga bisa dicek ya. Apply oke, kita bisa cek ini, klik kanan aja. Nah, yang udah kita masukkan 3, 0,18, 0,25. Nah, udah. Kalau sudah, beban hidup. Nah, tadi yang ditanyakan beban hidupnya berapa gitu. Nah, kita ambil saja. Saya select semuanya. Saya select lagi. Nah, ini assign, masuk sel lagi. Uniform, beban hidup sekarang. Misalkan 2,5 gitu ya. Misalkan. Oke. Ini adalah beban hidup. Kita klik load-nya apa saja. Oh, beban hidup sekian, SDL sekian. Ya. Nah, kalau sudah, kita balikin lagi one story, jangan lupa. Kita naikkan, saya pengen atapnya sekarang. Atapnya berarti apa? Atapnya adalah beban hidup atap. Berapa? 0,9 sekian ya. Saya kasih 1 misalkan ya. Artinya 100. Misalkan. Ini namanya adalah LR. Saya ambil 100. Play, oke. Kalau sudah, apalagi di atap itu? Pasti ada ME-nya juga. Gitu. ME-nya tadi berapa? 0,9. Jangan lupa, itu adalah SDL. Jadi jangan dicampur-campur. Ini adalah 0,25. Plus plafon tadi 0,18 ya. Saya tambahkan langsung aja ya. Atau biar nanti ada riwayatnya saya satu-satu aja. Nah, kalau sudah uniform, satu lagi adalah 0,18. Ini replay ya, apa add ya, nanti biar ini ke jumlah. Nah, sekarang ke jumlah 0,43 kan. Nah, sekarang kalau kita cek riwayatnya, nah kita sudah punya beban 1, ini 0,2. Tadi kalau saya jumlahkan langsung dia cuma ada 1, yaitu 0,43. Jadi biar ada historisnya, biar kita ngeceknya gampang.
yang sudah masuk apa, yang belum masuk apa. Nah, itu adalah sampai dengan bahan mati kita yang sederhana aja. Nanti Anda bisa kembangkan pada saat sudah belajar. Oh, perancangan udah ya. Ya, asumsikan jepit, tapi sudah jepit. Oke, sekarang kita masuk ke beban gempa. Nah, beban gempa, berarti kalau kita bicara gempa itu ada 3 cara inputannya, yaitu static equivalent, yang kedua adalah response spectrum, yang ketiga adalah time historis. Ya, jadi kalau kita lihat di sini cuma ada 2, response spectrum sama time historis. Ini kalau kita pakai ini. Nah, kalau pakai statik itu berarti ya kita hitung di luar, baru kita inputkan beban itu di mana pusat massa dan pusat rotasinya itu ada di mana titik temunya. Nah, ada di situ. Tapi kalau kita pakai response spectrum ya dia akan mencari sendiri pusat massa dan itunya ya. Jadi titiknya akan dia dicari sendiri. Nah, itu berdasarkan apa? Nah, kita menggunakan apa namanya static equivalent, response spectrum, time historis itu berdasarkan peraturan. Jadi kalau misalkan bangunannya KDS-nya berapa, nah nanti dia akan dipilihkan, oh diizinkan nggak pakai statik, pakai respon diizinkan nggak. Dan nanti kita tinggal milih ya. Nah, sekali lagi saya nggak akan detailkan, tapi pada saat ada belajar gempa, nanti ada pilihan itu ya, nanti bisa ditanyakan kenapa, kapan saya pakai apa namanya statik, kapan saya pakai respon, kapan saya pakai time historis, gitu ya. Nah, nanti kita pakai respon spektrum ya. Nanti kita untuk existing ini pakai respon spektrum. Didasarkan sama apa? Berarti grafik respon spektrum. Dari mana? Itu dari udah saya tutup ya, yang dari sini. Ya, dari sini. Ada 2 saya buka ini. Ini saya tutup 1 aja. Nah, ini adalah yang 2021. Ada versi online-nya, ada versi offline-nya. Saya punya versi offline-nya, tapi saya nggak tahu udah dikirim belum ya sama saya. Belum ya? Nanti saya masukkan ke sini ya. Jadi kalau mau versi offline-nya saya ada. Nanti saya masukkan ke sini, tinggal di-download aja. Nah, ini adalah versi offline-nya. Caranya apa? Caranya adalah dari sini kita masukkan lokasi. Kalau lokasi kan sebenarnya luas. Lokasi Bandung aja itu beda-beda sekarang, itu semua titik ordinatnya beda-beda gitu. Tapi kalau Anda punya ordinat ya masukin aja ordinat, misalkan kayak gini ordinatnya berapa. Lokasi misalkan kita di Polban itu ordinatnya berapa. Kita tinggal masukkan. Terus jenis tanahnya. Nah, ini dari hasil pengujian tanah dia kita punya data, kita punya informasi jenis tanahnya apa. Apakah batuan keras atau tanah sedang atau tanah keras gitu ya. Saya nggak tahu ini ordinat mana ini ya. Nanti Anda bebas saja, tapi kalau mau pakai yang ini juga boleh. 106 ini saya nggak tahu nih, kemungkinan ada di mana. Ada nggak yang bisa buka di Bandung itu berapa? Di Polban berapa? Coba salah satu di Polban berapa? Search ordinat di Polban coba. Minta tolong. Bentar ya, saya sambil minum ya. Sambil Anda nyari. Oke, sudah ada? Ada yang punya titik ordinat? Evi punya nggak, Vi? Biasanya banyak, tapi. Ada Pak, tapi di UKT, Poliklinik Polban. Berapa? Bentar.
Untuk bujurnya Mm-mm. 107,577 566,02. Yang ini minus Untuk lintangnya minus 6,869. 869. Udah, tanahnya sedang aja ya. Tanah sedang. Oke, dia udah ngitung sendiri. Kalau sudah kita tinggal lihat saja hasilnya. Ya, kita punya hasil di sini. Ya, kita punya hasil di sini. SDS-nya ada, SD1-nya ada. Kita coba pindahkan ke Notepad. Nah, kita pindahkan ke Notepad. Saya pindahkan sini ya. Oke, habis itu saya pindahkan lagi satu lagi ini sebagai data. Saya simpan sebagai data. Ini di daerah mana, Vi? Poliklinik. Mana? Putus-putus ya. Data RS Polban, Pak. Polban. Poliklinik Polban. Ya. Respon spektrum Polban. Oke. Ini udah, saya bikin notepad lagi. Caranya banyak ya. Saya akan kasih cara satu saja. Saya akan simpan di sini. Jadi Anda bisa pakai ketik, nanti diketik di bagian ini boleh, pakai yang ini juga boleh. Nah, kalau ini saya simpan. Ini saya kasih angka 1. Nah, sekarang saya udah punya data ini. Ini adalah data respon spektrum Polban. Ini adalah data lengkapnya. Kenapa saya pisahkan? Karena saya nanti pengen mengambil sebagai file ya. Jadi kalau ini saya masukkan, nanti ini ada data yang lain. Oke. Biasanya di gempa, kalau kita bicara respon spektrum gitu, kan kalau gambar kita itu respon spektrumnya gini. Nah, ini mana ya? Grafik. Nah, ini kan seperti ini kan, naik, turun gitu ya. Nah, ada beberapa yang merancang itu kita luruskan ini. Jadi, ini kan sebenarnya tergantung dari T-nya. Nah, kita desain juga nggak tahu kalau T-nya bagus, jadi atau T-nya kecil, dia kan kecil sebenarnya respon spektrumnya. Tapi ketika bangunan itu apa namanya tidak sesuai dengan apa yang kita desain, dia misalkan mundur sedikit aja, nah dia jadi gede gitu. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Jadi kalau T-nya realnya kondisi yang di lapangan itu berubah dikit aja dia mundur menjadi besar, nah, dia akan langsung kena besar gitu. Tapi kalau besar banget ya pasti dia akan turun juga. Nah, makanya ini biasanya kita luruskan gitu. Ya, kita luruskan ke grafik ini lurus gitu. Jadi kalau kita lihat di sini di notepad tadi yang ini ya. Nah, ini kan. Nah, ini kan 0,823. Ini saya samakan semua. Jadi nggak sampai turun gitu. Ini saya copy pindahin ke sini. Ini saya copy pindahin ke sini, saya copy pindahin. Jadi nanti datar ya. Jadi lurus baru melengkung. Oke. Ini kita sudah punya data. Nah, cara inputnya itu adalah pakai function respon spektrum. Ya, kita tambahkan dikit ya. Terus kita masukkan ke database di sini. Artinya data respon spektrum masukkan sini. Tapi itu belum menginputkan ke bebannya ya. Ini baru kita masukkan ke file sini aja. Kita bisa pakai from file. Tadi karena saya udah bikin. Tapi pada saat from file itu kita buka di file yang lain tuh biasanya, tapi saya nggak tahu ya kalau sekarang apakah masih seperti itu. Pernah saya filenya itu harus dibawa, kalau nggak nanti kosong dia. Ya, jadi file tadi yang notepad tadi dibawa satu bareng dengan filenya. Nah, ini add function, saya browse ini, tadi saya nyimpannya ada di ini. Oh, ini semua ya, all file. Ini ya, data yang satu tadi. Nah, sekarang udah ada gambarnya. Ya.
Nah, kalau udah di oke saja. Nah, ini ganti dulu Polban misalkan ya. RS Polban, respon spektrum Polban. Seperti ini. Nah, kita udah punya sekarang respon spektrumnya. Nah, Anda juga bisa menggunakan yang user, tinggal diisi saja tadi satu-satu, nanti dia akan gambar. Jadi caranya banyak. Atau mungkin Anda punya code di daerah tertentu misalkan ya yang sama persis, ya bisa dicek juga gitu. Kok maksudnya ini. Jadi bisa karena yang ini ya. Jadi bisa juga pakai yang itu. Nah, datanya kan ada. Tapi sekali lagi ya harus mencerminkan sesuai dengan kondisi di kita. Udah, berarti saya oke. Nah, sekarang saya udah punya database respon spektrum masuk ke software ini. Bagaimana cara memasukkan ke kombinasi beban? Nah, kita panggil lagi ke nilai load pattern-nya. Load pattern-nya kan hanya masuk input-input beban. Nah, kita masukkan ke load case-nya. Artinya kita akan rubah di sini menjadi respon spektrum. Nah, kemarin sudah, cuman ini saya ganti dulu. Nah, kemarin kan gini. Nah, misalkan respon spektrum E-nya. Nah, kita akan masukkan database respon spektrum tadi, datanya masuk ke load kita atau load pattern kita. Belum kombinasi ya, baru satu beban. Kayak tadi kita masukkan left load ke yang sini gitu ya. Seperti itulah kurang lebih. Berarti ini kita modifikasi. Yang ini kita masukkan. Nah, ininya U1-nya kemana? Ke sana ya. X, sumbu globalnya. Ini dipanggil database kita. Nah, yang ini biasanya G kalikan I dibagi R gitu ya. Kalau nggak salah saya juga lupa. Nah, ini G kalikan I dibagi R. Berarti nanti ketemu skala faktornya untuk awalnya. Tapi sekali lagi, kalau yang ini kayaknya kalau nggak salah ini G saja. Kalau defaultnya itu dia G. Ini tergantung dari kita sendiri ya. Ada yang saya biarkan seperti ini. Ada yang kalikan G kalikan I dibagi R. Tapi satuannya dirubah ya dalam 9.800. Nah, baru nanti ketemu akhirnya. Kenapa kadang dibiarkan? Karena ini nanti di cross check dengan hitungan statik ekivalen. Ya, kan di cross check berapapun angkanya nggak ada masalah. Tapi kalau mau dikalikan berarti Anda harus kalikan I itu didasarkan sama fungsi bangunan, nanti faktor keutamanya akan dapat. Ya, dikempar di situ. Jadi di sini ada ini. Ini lokasinya udah tahu, ordinatnya tadi udah tahu, jenis tanahnya udah tahu, datanya kita isi saja. Ini contoh saja. Oh, di sini juga ada ya. Tapi nggak tahu ini di mana sih. Ya, boleh lah nanti sama dengan ini yang boleh. Tapi ini dirubah. Nah, ternyata di sini nggak ada. I-nya nggak ada ya. Nanti tinggal ditambahkan aja I-nya. I kali G dibagi R. R-nya dari mana? R-nya itu didasarkan dari, oh kayaknya saya punya ini nih. Nah, ini aja nih. Nah, ini didasarkan dari ini. Jadi kita misalkan fungsinya sebagai apa? Sebagai sekolah gitu ya. Nah, ini misalkan. Berarti kategori risikonya adalah 4. Ya, ini berdasarkan peraturan. Tapi kalau kita lihat ini seberapa penting dia masuk ke kategori bangunan yang perlu safety factor. 4 berarti faktor keutamaan adalah 1,5. I-nya adalah 1,5. Nah, terus masuk lagi, G-nya berarti gravitasi, R-nya dari sini. Nah, ini tergantung dari sistem bangunan kita. Nah, karena ini sistem bangunannya adalah rangka, tanpa bracing, berarti momen rangka ya. Nah, kita tinggal pilih mau khusus atau mau menengah. Ya, kita sebenarnya ngitungnya biasa sih ya. Untuk saat ini kita ngitungnya biasa. Nah, tinggal diambil R-nya. Nilainya berapa R-nya? Mau 3,5 atau 8. Baru nanti lihat ke sini. Ini tergantung dari mana? Tergantung dari kategori desain seismik. Ya. Kategori desain seismik itu didapat dari mana? Itu berdasarkan dari respons spektrum atau SDS-nya.
Ya, SDS-nya berapa? Misalkan di atas ya. Nah, SDS-nya berapa? Dia termasuk kategori risiko 4, nilai SDS-nya misalkan SDS-nya adalah 0,86. Di sini di atas ini adalah lulusan 0,8, berarti masuk ke D. Yang 1 detiknya SD1-nya kita lihat 0,6. Berarti lebih juga, berarti D. Berarti KDS-nya adalah D. Nah, sehingga kita masukkan di sini, ini adalah masuk D. Kita pakai yang biasa misalkan. Nah, berarti yang D itu yang biasa ini TI itu apa sih? Tidak diizinkan ya. Tidak diizinkan. Artinya kalau kita D, maka bangunan kita itu harus rangka baja momen khusus gitu ya. Paham ya? Ini ada Pasarati 48 tuh biasanya tingginya atau apanya di sini ada. Berdasarkan 48 tuh ada keterangan. Untuk istimewa GSMI dibatasi sampai bangunan dengan ketinggian 48 atau kurang. Tapi mau pasnya, jadi kita di sini itu juga tergantung dari KDS-nya. Jadi kalau KDS-nya D, kita pengen biasa sebenarnya tidak diizinkan. Gitu ya. Dia harus naik, dia harus naik, dia harus naik, baru diperbolehkan. Nanti pakai rangka pengurusnya adalah 835. Ini adalah yang paling maksimum. Jadi kalau misalkan itu bisa sebenarnya nilai R, nilai itu tuh bisa diturunkan juga. Yang penting tidak melebihi 8 aja. Gitu ya. Karena kan itu sebenarnya beban gempanya diturunkan kan. Gitu ya. Kalau pelajarannya gempa. Oke, berarti katakanlah khusus saya pakai 8 ya. Oke, berarti I dikalikan G dikalikan I dibagi R. Juga karena saya itu jarang memodifikasi ini, nilai ini, jadi juga kadang saya nggak ingat juga. Saya lebih senang nanti saya rubah aja. Masih ingat, di dalam sumbu yang dominan itu 100%. Di dalam yang kebalikannya adalah 30%. Berarti Y-nya adalah 30. Berarti 1,5 kali berapa ya? Gravitasi itu 9,81. 9,8 ya. Ini aja ini saya kasihkan. Respon spektrum. Nah, ini saya kasih kalikan 1,5. I-nya. Saya bagi R-nya 8. Nah, segini ya. Kok kecil banget? Bener ya? Nah, ini dalam waktu bersamaan akan ada I2, respon spektrumnya sama. Angkanya adalah ini, saya kasih kalikan 0,3 karena 30%. Nah, seperti ini. Oke, sementara saya oke aja, yang lain default. Berarti 1, database-nya sudah masuk. Yang kedua, sudah masuk ke gempanya. Yang ketiga, kita bikin kombinasinya. Yaitu kombinasi 4 dan 5. Nah, kalau kombinasi 4 dan 5, kita harus lihat SNI-nya. Kita buka dulu SNI. Oke, ada pertanyaan nggak? Beban gempa kan udah kan? Pelajaran gempa. Udah mulai masuk situ kan? Ini gempa ya. Ini saya yang coret-coret kayaknya ada nih. Cepat. Udah. Oke, kita masuk ke kombinasinya.
Nah, ini ya. Ini kombinasi dasar, ini kembali. Yang ini. Nah, ini adalah vertikal horizontal. Vertikal itu berapa, horizontal berapa? Kita ada di halaman, belum saya tandai. Nanti kalau Anda nyari, nah ini ya. Oke. Ya, saya pakai coret-coret dulu. Gampang. Nah, minggu depan kita udah mulai ngitung-ngitung bajanya. Jadi usahakan ini udah selesai. Kalau enggak ada yang perlu ditanyakan, boleh. Kalau masih ini boleh japri lah. Jadi Anda boleh japri ke saya ya kalau ada pertanyaan. Tapi usahakan Anda coba dulu kalau gimana caranya itu di sini. Ya. Oke, yang tadi adalah ada E. Tadi adalah kalau kita lihat kombinasinya, ini kalau pakai HP kecil banget ya tulisannya ya. Saya tumpuk-tumpuk. Oke. Ini ada video, ini cek. Kombinasi dasarnya yang kita bikin tadi adalah yang ini. Bentar ya. Nah, di sini 1,2 D ditambah vertikal tambah horizontal tambah L. Jadi kombinasi pertama adalah 1,2 D ditambah 1 tambah E vertikal ditambah E horizontal ditambah L. Yang kedua 0,9 D dikurangi E vertikal ditambah E horizontal. Meskipun ini sebenarnya ada plus minusnya ya. Oke, ini udah. Berarti saya masuk ke sini. Kita turunkan E horizontal sama dengan faktor redundansi kalikan gempanya atau E-nya. Boleh ini sama dengan redundansi kalikan E. Tergantung tadinya. Dengan E vertikal itu adalah 0,2 SDS kalikan D. Jadi kalau saya turunkan 1,2 D plus 1,2 SD super dead load, ini sekaligus ya saya masukkan. Jadi yang dari angka sini. Ini E vertikal berarti ditambah 0,2 SDS D plus SDL. Kenapa SDL? Karena satu kesatuan bebannya. Oke, ditambah horizontalnya adalah faktor redundansi kalikan E
ditambah L. Nah, kalau sudah kita turunkan 1,2D plus 1,2 SDL plus 0,2 SDS kalikan D plus 0,2 SDS kalikan SDL super dead load ditambah rho kalikan E ditambah L. SDS-nya berapa? Kita tinggal isi tadi yang notepad tadi. 0,86 ya, sekian ini ya. Nah, ini 0,86 aja ya. Jadi 1,2D plus 1,2 SDS plus 0,2 kalikan 0,86 tadi. Ini 0,86 dikali D tambah 0,2. Susah di sini. 0,2 kalikan 0,86 kali SDL ditambah redundansi kita ambil karena nggak ada, kecuali Anda mau ngecek ya, ngecek apa namanya dari strukturnya itu boleh diambil 1 asalkan memenuhi syarat. Kalau tidak ya ambil 1,3. 1,3 kalikan E ditambah. Oke, coba ini dibantu kalikan berapa ini? 1,2 D ditambah ini berapa ini? Berapa deh dikalikan? 0,172 Pak. 0,172. 172. 0,172 D ini saya satukan ya, ditambah 1,2 SDS ditambah ini lagi 0,172 SDL tambah 1,3 E ditambah L. Nah, sekarang ini tambahkan. Ini berapa? 1,372 ya. D ditambah 1,372 SDL ditambah 1,3 E ditambah L. Nah, ini biasanya ada plus minusnya ya, tapi sementara saya nggak pakai itu. Nah, udah, berarti kombinasi yang baru sekarang yang ini. Kita masukkan. Nah, ini kombinasi yang baru, load kombinasi. Nah, ini ya. Kombinasi harusnya ke 6 ya. Add kombinasi. Dead load-nya adalah 1,372. SDL-nya adalah 1,372. E-nya itu adalah 1,3 ditambah L tadi. Nah, gini ya. Oke, sekarang ini udah kombinasi 4. Sekarang tinggal kombinasi satunya. Kombinasi 5 berarti yang ini. Ini sama, jadi 0,9D ditambah 0,9 SDL dikurangi 0,2 SDS kalikan D ditambah SDL
Ditambah rho kalikan ya. Bentar ya, saya kamar mandi dulu. Oke. Oke, kita turunkan di sini. Langsung saja, berarti tadi SDN-nya berapa tadi? 0,86 ya. Jadi 0,172 itu kalau kalikan 0,2. Jadi 0,2. Jadi ini adalah 0,9D plus 0,9 SDL dikurangi 0,172 ya. 0,2 kali 0,86, 0,172. Oke, ini saya langsung ya. Terus dikalikan D. Nah, ini dikurangi, kalikan ini berarti minus juga. 0,172 SDL plus rho kalikan E. Oke, ini kita tambahkan, kita kurangin 0,1 ini kurangi yang ini berapa ini? 0,7. Berapa, Dek? 0,9 kurangi 0,172. Ya, berapa? 0,728. 0,728. 0,1. 728. 728. D. Ini berarti dikurangi juga 0,728 SDL plus 1,3 E. Udah ya. Nah, ini. Kita tinggal masukkan saja kombinasinya. Nanti lebih lengkapnya, lebih komplitnya tadi pada saat gempa Anda bisa masukkan secara komplit kalau perancangan. Nah, kombinasi 5-nya 0,728. SDL-nya adalah 0,728. Ini gempanya adalah 1,3. Oke. Udah, sekarang sudah masuk semuanya. One story. Nah, mungkin yang belum ini beban ini ya, beban apa namanya? Ini kenapa bolong? Beban ini harusnya isi nih. Tapi nggak apa-apa ya, ini nggak ada bebannya. Dan untuk, nah, kalau kita lihat di sini, ini ada beban tangga. Nanti silakan ditambahkan tangganya. Nah, tangga itu sebenarnya bisa juga digambarkan gitu ya. Digambarkan. Nah, sebenarnya kenapa bisa digambarkan, bisa tidak. Itu kalau tangga itu memang dia mendukung kekakuan, itu sebaiknya ditambahkan kondisi real. Jadi kekakuannya nanti atau displacement-nya itu atau drift-nya itu mendekati kondisi real. Tapi kalau Anda meyakinkan bahwa tangganya itu nanti dia bisa berperilaku sendi, jadi ketika gerak dia tidak mendukung kekakuan, ya itu boleh dipisahkan. Tapi kalau dari baja mungkin bisa diatur gitu ya, tapi ada juga yang dilas gitu, berarti dia kaku gitu. Artinya dia akan mendukung kekakuannya. Ya. Jadi itu bisa berpengaruh terhadap kekakuan dari bangunannya. Ya, jadi story drift-nya itu bisa berpengaruh akibat tangga itu. Ya. Makanya sebenarnya merancang desain gitu harus kondisi mendekati realnya. Jadi realnya kalau ada misalkan ada, oh ternyata dinding bagian ini saya beton gitu. Ya itu sebenarnya harus dikasih beton karena secara kekakuan dia akan menambah. Nah memang selama ini dinding kita asumsikan tidak menambah kekakuan karena
Dinding begitu kena gempa kan dia sebenarnya kan rusak gitu ya. Nah, tapi kalau dindingnya bagus, ininya bagus harus diperhitungkan juga. Itu ya. Jadi sebenarnya mendekati kondisi real yang paling ideal. Oke, berarti semuanya sudah, kombinasinya sudah, mode patenya sudah, fungsinya juga sudah. Tinggal meletakkan beban gempanya di kita bikin diafragma dulu. Yang paling atas kita select semuanya, kita assign, ini ada join pakai yang diafragma. Cuman di sini kalau belum apa namanya belum ada bisa kita tambahkan gitu ya. Kita tambahkan D2 gitu ya. Bisa di sini atau bisa di sini. Nah, atau bisa di sini juga ya di file diafragma. Jadi bisa dari sana juga boleh. D2 ini 1 2 3 saya bikin 3 ya. Oke. Jadi nanti kalau udah dibikin di define-nya diafragma, di assign-nya akan muncul. Tapi kalau misalkan mau bikin dari sini juga bisa. Ini ada D3, ini mau tambahkan D4, nah bisa juga. Ya. Sama aja dia memanggil ke define. Saya urutkan dari atas adalah D3. Play OK. Oh, nggak mau. Scan, tadi saya select. Diafragma, D3. Belum saya select. Play. Oke. Ini adalah D3. Saya turunin. Assign, join, diafragma ini yang D2. Play OK. Satu lagi. Yang ini. Assign, join, diafragma ini adalah D1. Nah, sekarang kita udah punya diafragmanya D1, D2, D3. Nah, berarti sebenarnya kita sudah bisa melakukan running ya. Ya, jadikan satu file aja biar gede. Nah, sekarang saya pengen mencoba running gitu ya. Running. Artinya beban semuanya sudah masuk, baik beban mati, hidup maupun gempa, maupun dinding. Nah, setelah kita pengen lihat, ngecek gempanya masuk enggak gitu ya. Kita cari aja di sini play oke. Nah, kalau kita cek di sini, nah udah masuk ya. Cuman dia kenapa miring? Karena memang apa namanya? Karena ada horizontal tadi, ya. Karena ada gempa horizontal tadi. Memang aturannya 100%, 30%. Gitu. Tapi bisa berpengaruh juga itu. Nah, sekarang kita tinggal cari cek mode 1, mode 2-nya untuk mencari apakah dia transaksi rotasi. 1. Nah, dia sudah mengalami rotasi di mode kedua ya. Rotasi di mode kedua. Ini adalah transaksi. Nah, nanti bisa tanyakan juga pada saat evaluasi di ini kembali. Artinya gini, peraturan sekarang sebenarnya memperbolehkan mode 1, mode 2 itu terjadi rotasi boleh. Tapi sampai sekarang saya juga belum menemukan konsekuensinya apa. Konsekuensinya yang jelas, pasti gempa akan berubah menjadi besar. Ya, konsekuensinya seperti itu. Ya, jadi kalau apa namanya mode 1 itu transaksi, mode 2 transaksi secara umum, secara perilaku umum kan seperti itu. Mode 1 transaksi, mode 2 transaksi, mode 3 baru rotasi. Tapi yang tadi mode 2 itu terjadi rotasi. Kalau mau kita paksakan bangunan seperti itu, pasti ada konsekuensinya. Ya, artinya apa? Kayak kita misalkan harusnya bangun itu persegi panjang biar nanti gempanya bisa kita prediksi arahnya kemana. Nah, tapi pada saat kita memaksakan untuk bentuknya seperti itu, berarti nanti apa namanya yang akan kita tinjau banyak. Ya. Dia terhadap X ditinjau, terhadap Y ditinjau, terhadap rotasi ditinjau. Jadi bangunan jadi mahal. Nah, ini juga sama kasusnya seperti itu. Nah, nanti kita bangunan seperti ini kita biarkan aja dulu. Ya, kita biarkan dulu, nggak apa-apa untuk kondisi existing ini. Nanti baru kita lakukan peningkatan kekuatan dengan cara bagaimana cara membuat bangunan ini untuk arah X-nya atau
mood 1-nya, mood 2-nya adalah transaksi. Nanti kita modifikasi di situ. Ya, sekarang kita apa adanya, kita inputkan. Ini juga karena apa namanya, profil saya ngacak ya. Mungkin nanti kalau profilnya saya sesuaikan mungkin akan lain lagi. Tapi intinya gini, nanti kalau Anda misalkan bangunannya seperti itu, biarin aja, nanti kita cari bareng-bareng. Ya, mana yang perlu kita lakukan peningkatan biar dia berperilaku sebagaimana kita yang inginkan. Meskipun kedua juga bisa terjadi rotasi juga gitu ya. Jadi gitu. Jadi nanti pas pergerakannya ya sesuai dengan yang kita harapkan. Apakah nanti dikasih bracing di bagian mana, baru kita hitung di bagian tertentu. Gitu ya. Jadi memang kita coba cari kondisi existing kayak gimana, baru kita lakukan modifikasi untuk melakukan peningkatan kapasitasnya. Seperti itu, ada pertanyaan sampai dengan ban gempa. Jadi nanti di sininya silakan diisi. Ini kebetulan data sudah saya ambil, tapi nanti kalau misalkan mau yang seperti yang tadi, boleh tinggal dibikin. Ini juga sudah didiskusikan. Baru Anda nanti isi bab 3, kondisi existing. Input ini hanya print screen aja ya. Jadi, oh ini sudah ada gitu. Analisis gempa. Nah, sekarang analisis gempa harus ada koreksi juga terhadap statik ekivalen. Masih ingat atau tidak ini? Untuk apa? Untuk mengganti nilai respons spektrumnya. Yang dulunya berapa, yang Y-nya berapa. Nah, kalau sudah, jika sudah, nah baru cek simpangan antar lantai, elemen kapasitas. Nah, nanti setelah semuanya sudah selesai, nanti untuk kedepannya kita tinggal modifikasi, jadi nggak terlalu. Tapi ini harus jadi dulu, existingnya jadi dulu dengan kondisi yang sekarang. Kita hitung kapasitasnya dengan model yang sekarang yang ada. Kondisinya, perilakunya seperti apa, nanti kita catat saja. Nah, nanti baru kita lakukan modifikasi. Nanti mungkin setiap apa namanya, setiap mahasiswa mungkin beda-beda ya. Ada yang udah bagus, biarin aja. Ada yang masih kemana-mana, nanti kita coba cari solusinya. Jadi case by case nanti. Ya, jadi nanti yang lain juga bisa belajar. Oh, case-nya kayak gini, kasusnya seperti ini, kita lakukan seperti ini. Karena mungkin saya juga belum menemukan juga gitu. Karena memang kita kasus ya, kasus by kasus beda-beda. Nggak apa-apa, nanti kita cari, kalau memang sampai mentok ya udah kita nanti rubah profilnya untuk sementara. Tapi kita usahakan dulu kita mencari solusinya. Jadi usahakan kita jangan merubah profilnya yang sudah ditetapkan dari awal, tapi kita lakukan perubahan. Karena baja itu lebih enaknya apa? Karena baja itu tidak seperti beton kan. Kalau beton kan mau ditambahin lagi bracing mau seperti apa, nyambungnya seperti apa. Nah itu kalau baja kan lebih fleksibel untuk dirubah-rubah. Bahkan kita menambahkan satu kolom pun juga tidak begitu sulit gitu. Ya, berarti yang belum adalah ngecek skala faktornya. Nah, scale faktornya. Nah, scale faktornya mau nggak mau harus menghitung juga gitu ya. Menghitung ini. Nilai V ya dasar seismik akibat menggunakan sapi. Jadi nilai V-nya itu berapa? V yang dihasilkan di etap itu berapa? Kita bandingkan. Kalau sama berarti minimal sama ya. Kalau lebih besar nggak apa-apa. Kalau lebih kecil harus kita rubah dulu biar dia sama. Jadi skalanya nanti dirubah. Nanti ingat ya ini ya. Mudah-mudahan ingat. Kecuali yang udah lama-lama nggak pernah pegang. Nah ini sebenarnya ini saya bikin ini karena bukan saya, karena hanya untuk memudahkan saja. Karena saya nggak ngajar perancangan, jadi tapi kalau mau nanti saya share. Tapi ini belum selesai sebenarnya. Nah belum selesai kan. Nah intinya gini, Anda kan sekarang nanti menghitungnya pokoknya mencari nilai V ya, gaya dasar seismik itu dari mana? CS dikali W, berat seismik efektif. CS-nya berdasarkan koefisien respons seismik itu dari sini ya, yaitu SDS dibagi L dibagi I, itu dasarnya. Nah I-nya dari mana, R-nya dari mana, SDS-nya desain
periodenya dari mana. Nah, tetapi CS itu di sini kan ada ini ya. Nah, ini udah oke, tadi sudah. CS yang digunakan itu harus dikontrol. Ya, CS yang digunakan harus dikontrol. Jadi nilai CS itu dihitung tidak perlu melebihi dan tidak kurang dari nilai yang ini. Tidak boleh lebih dari ini. Untuk struktur yang berlokasi di daerah di mana S1 sama dengan atau lebih besar dari 0,6, berarti nanti lihat dulu tadi ada daftar ininya. S1-nya berapa? Kalau dia tidak melebihi 0,6, ini kan 0,5, berarti di bawah, berarti yang pakai ini syaratnya. Ya. Syaratnya pakai ini. Nah, ini harusnya tergantung dari T-nya juga, gitu ya. T-nya juga harus apa namanya, dicek juga T-nya. Nah, maka CS harus tidak kurang dari ini. Jadi CS itu sebelum dipakai dia harus dicek dulu, ya. Itu berdasarkan nilai T-nya. Nah, kalau saya pernah punya bikin, tapi saya nggak akan berikan ya karena ini nanti Anda tinggal ini. Anda bisa bikin sendirilah gampang. Jadi untuk mengontrol tugas saja. Ada ya. Nah, misalkan seperti ini. Bukan ini. Oh, ini. Nah, seperti ini ya. Misalkan kategori restriksinya berapa? Tadi 4. Ya 1,5 kan? Otomatis. S1-nya berapa? S1-nya 0,5. S1-nya 0,5. Ini SDS-nya adalah 0,86, 0, SDS-nya 86, 22, 89. Terus SD1-nya adalah 0,6, 371, 22. TS-nya adalah 0,73, 88, 73. TL-nya adalah 6. Strukturnya dari baja. Rangkanya adalah rangka. Nilai R-nya tadi 8 ya. Omeganya berapa tadi ya? Omeganya 835,5. 835,5. 5,5. T-nya tadi belum ya. CU-nya nanti kita cek jumlah tingkat. W-nya kita isi dulu. Nah, sekarang T-nya. T-nya tadi katakanlah T1 saya padanya ini ini T1 itu gede banget ya. Enggak apa-apa. 3,649. 3,649. TY-nya ini 1,279. 1,279 CU-nya. Nah, CU-nya itu berdasarkan CU-nya di sini. Nah, CU-nya itu berdasarkan berapa? Nilai SD1-nya adalah 0,6 ya. SD1 berapa? SD1 0,6. Berarti 0,6 itu di atas 0,4, berarti 1,4. Kita isi di sini 1,4. 1,4. 1,4. Nah, oke. Terus nilai
CU, CT-nya rangka baja pemikul momen, berarti 0,0724, 0,8. 0,0724, X-nya adalah 0,8. Benar? Salah. 0,0724, 0,0724. Tingginya tadi 9, jumlah tingkatnya 3, rata-rata tingginya berapa ini? Rata-rata tingginya 3. Rata-rata tingginya adalah 3. Nah, sekarang tinggal beratnya. Nah, beratnya cara ngeceknya adalah macam-macam. Ada orang yang suka pusat masanya boleh, ada apa namanya masanya boleh, ada juga beratnya. Kalau saya sih gini, ini ada beban, pasti ada apa namanya, ada aksi, pasti ada reaksi. Ya. Nah, reaksinya berapa? Nah, sekarang W-nya itu yang dipakai yang mana dulu? Nah, kombinasi bebannya dipakai yang mana dulu? Nah, nanti bisa di-share pada saat Anda masukin WT. Nah, saya pakai yang ini. Beban ya udah. Nah, ini ya. Berat seismik, ini SNI berapa ya? Kayaknya baru berapa loh. Berat seismik, efektif struktur W harus menyertakan seluruh beban mati dan beban lainnya yang terdaftar di bawah ini. Dalam daerah yang digunakan untuk penyimpanan, minimum sebesar 25% beban hidup lantai. Jadi diambil 25%. Bila beban penyimpanan tidak lebih dari 5% terhadap bahan seismik pada tingkat tersebut, beban tidak perlu dimasukkan dalam bahan seismik. Nah, ini harus dicek ya. Jadi beban itu beban mati, beban hidup, sama beban ini kombinasi. Cuman ada yang menggunakan, nah nanti bisa dicek, ada yang menggunakan beban yang mana? Bebannya itu yang sama dengan beban gempa. Berarti 1,2 plus 1,L. Yang gempa itu kan ini. Gempa dasarnya itu kan ini. Nih, 1,2D plus 1,0L. Ini bisa direduksi sampai dengan 0,5, bahkan sampai dengan 0,25. Nah, saya coba pakai 1,D plus 1,0L ya, yang selain beban gempa. Nah, nanti bisa di ini. Berarti saya bikin, saya keluar dulu. Saya bikin kombinasi lagi, yaitu namanya W. Kombinasi W. Ini adalah 1,2 ditambah ini SDL 1,2 juga. Tambah lagi, satu lagi adalah LL1. Nggak saya reduksi ya. Nah, kalau sudah, tinggal di run. Nah, kalau sudah saya pakai display, show tabel. Saya ambil yang ratio untuk reaction. Nah, saya pakai base atau join ini sama aja. Kalau dijumlahkan join itu nanti ketemunya ya base, sama aja. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah ini saya pengen yang apa? Hanya saya pengen W-nya saja. Nah, gini ya. W kan yang saya ingin. Berarti ini berapa? 12898. Berarti bebannya kita isi. Ada yang suka pakai massa juga boleh ya. Nanti nggak ada masalah. Tapi kalikan gravitasi jangan lupa. 12898,39. Nah, ini harusnya sama. Wx-nya kan sama. Oke, untuk Vx-nya. Vx-nya sebenarnya sama dengan reaksi, cuman sama dengan reaksi. Saya hidupkan semua dulu ya. Nah, tapi dia arahnya yang X, berarti ke arah yang X-nya yang kita tinjau. Kombinasinya apa? Nah, itu berdasarkan gempa. Nah, gempa berarti ya X-nya saja. X-nya mana yang mau diambil? Kita EX maksimum ya. Nah, ini adalah 451,55 kN. Y-nya 38. Karena saya tidak buat dua ya, harusnya bikin dua ya. X-nya ke sana maksimum 30%, satu lagi Y-nya di sini maksimum 30%. Jadi
kombinasi sambungannya itu harusnya 2, arah X dan arah Y. Gitu ya. Jadi nanti disambung di apa namanya? Di bagian kombinasi ada arah X dan ada arah Y. Jadi dibalik gitu. Nah, karena kalau tidak ya nanti nggak akan kebaca satunya. Ini kan berarti 451 kan? 0,5. Ya, sekarang udah ada pengalinya 0,4. Berarti faktor skala tadi kan 18. Ini kan di 1838 kan berarti ya udah nggak usah ditingkatkan lagi. Jadi gitu. Jadi 0,4 berarti kan diperkecil kan. Artinya V-nya adalah 451. 451 reaksinya, reaksi totalnya, base reaction-nya, dan ininya 451. Jadi kita nggak usah tingkatkan. Ini kebetulan saya bebannya kan tidak banyak tadi ya. Nah itu, jadi define, kombinasi saya rubah dulu kalau memang pengen ada 2. Berarti define, load kombinasi. Ini ada kombinasi yang ini. Ya, ada kombinasi yang apa namanya? Yang ini, satu lagi adalah kombinasi yang ini, berdasarkan E-nya. Nah, harusnya di sini itu define load pattern-nya ini ada EX sama EY gitu ya. Jadi kalau saya bikin di sini EY, EY gitu ya. Berarti saya akan bikin load test-nya. Ini saya bikin modify. Ini EY, ini respons spektrumnya. Nah, yang di sini adalah Y-nya yang maksimumnya. Y-nya berapa tadi? Kalikan 1,5 dibagi 8 ya. Bagi 8. Nah, ini I1-nya yang kebalikannya adalah 30%. Ini saya pindahkan ke sini kali 0,3. Nah, kalau sudah kombinasinya tinggal bikin lagi. Nah, kalaupun belum, ini juga sebenarnya udah ada E kan, ada EX, ada EJ kan, meskipun kombinasinya belum. Ini display, tadi saya tablet, guys. Nah, sekarang cari yang EY maksimum. 715 715,57. Nah, sekarang udah. Ya, ini kebetulan saya bikinnya ya, datanya. Jadi nanti cara ngitungnya, Anda cari I dulu, setelah I baru dapat faktor keutamaan kembang. Oke, setelah itu baru cari KDS-nya. Dari mana? Dari sini. Ini KDS-nya adalah D. Ya. KDS-nya adalah D, berarti tinggal diambil nilai KDS-nya berapa. Oke ya, D ya. Nilai R-nya tadi berdasarkan syarat, kita rangka baja 831, KDS-nya D. Kenapa ngambil yang ini? Karena D itu untuk rangka baja hanya diperbolehkan sementara rangka pengumuman khusus. Ya, V-nya itu dicari berdasarkan yang ini. Kita punya 9807 atau 9809 dan sebagainya. Terus datanya ada T-nya tadi, T maksimumnya berapa, T minimumnya berapa. Oh, ini kan. Sedangkan T di etap adalah ini. Maka yang kita gunakan adalah yang ini, gitu ya. Maka CS-nya ketemu 0,162. Kita cek 0,162 itu. Ya, jadi T yang digunakan itu juga harus dicek, CS yang digunakan juga harus dicek. Sehingga CS yang digunakan CS X-nya itu 0,16, CSY-nya adalah 0,16 sama. Dikalikan W, maka ketemu nilai T-nya yaitu 2086,401. 2086,401. Padahal nilai V-nya tadi adalah ini belum saya rubah. Nggak bisa. Ini harusnya nggak 5.000 ini.
Ini 451. Ini ya. Ini harus saya rubah dulu Mas. Ini masih 5.000. Nah, maka pengalinya akan ada. Nah, tadi yang saya bilang, Anda boleh menggunakan statik atau menggunakan respons spektrum atau menggunakan riwayat itu tergantung dari ini jenis strukturnya. Jadi kalau KDS-nya adalah D, E, F, kategori strukturnya ini ada dua, ini diizinkan, ini tidak diizinkan. Nah, bangunan kita struktur dengan ketinggian tidak melebihi 48 dan hanya memiliki ketidakberaturan horizontal. Nah, ini harus dicek dulu ketidakberaturannya. Ya, jadi ketidakberaturannya harus dicek dulu. Tapi kita tadi langsung ambil ke respons spektrum. Tapi kalau nanti Anda merancang, harus dicek dulu kategori ketidakberaturannya dan beraturannya harus dicek dulu. Ya, nanti kalau ngecek satu-satu gitu nanti pelajarannya jadi perancangan ya. Jadi kita pokoknya minggu depan kita udah selesai existing, baru nanti kondisi modifikasi yang paling penting. Bagaimana cara mempelajari. Ini ya, hitung statiknya seperti ini. Kalau enggak gini aja nanti. Ini nanti saya print screen-kan. Saya masukkan aja dan nanti tinggal enggak usah dikoreksi, berarti ya sudah. Berarti data itu yang dipakai ya. Tapi caranya yang penting saya udah mengingatkan kembali yang pernah Anda lakukan, mereview kembali. Jadi datanya bisa dipakai yang di situ. Ini sebenarnya juga kecil sih. Ininya kan V-nya itu berapa nih? V-nya itu dari gempa kan 2085. 2085. Itu dari hitungan. Padahal di gempa kita itu nilainya adalah 451. Berarti kurang ya? Oh iya kurang ya. Iya benar kurang. Jadi kurangnya banyak. Oke ya, saya lupa nih passwordnya ini. Bikin sendiri, lupa sendiri. Oke, nanti saya kasihkan aja kalau misalkan ini gempanya, yang penting nanti saya kasihkan data yang harus dikalikan berapa respons spektrumnya. Nanti saya benerin dulu, kalau enggak saya hitung dulu manual. Nah, nanti udah selesai startnya. Nah, masih ingat nggak kalau kita menggunakan satu lagi, kalau kita menggunakan ini adalah untuk menghitung ini ya, untuk menghitung apa namanya, nilai V. V itu kan diambil T tidak boleh lebih besar dari maksimum dan minimum kan tadi syaratnya. Nilai T yang dari apa namanya, software tadi. Kenapa kalau lebih besar gempanya akan mengecil gitu aja sebenarnya logikanya. Makanya dibatasi. Tapi untuk menghitung story drift-nya, T-nya itu adalah kondisi T realnya. Jadi kalau kita menghitung story drift-nya, T-nya T yang digunakan itu harus T yang ini. Nih, story drift ya. Jadi T yang kondisi sebenarnya untuk menghitung story drift-nya. Nah, jadi nanti baru ketemu story drift-nya. Oke, ada pertanyaan nggak? Tambah bingung atau tambah ngerti? Pertanyaan. Gimana, Sawira? Putus-putus. Jadi untuk kombinasi gempa di tugas kami nanti, apakah harus diuraikan lagi yang pakai plus minus gitu, Pak? Untuk tugasnya nggak usah ya. Meskipun sebenarnya plus minus ya. Yang penting Anda ngerti dulu sebenarnya plus minus. Tapi untuk existing ini nggak usah diuraikan, satu sajalah yang diambil. Ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Jadi sebenarnya diuraikan itu untuk memperbanyak probabilitas gitu ya. Probabilitasnya. Jadi sebenarnya tinggal nambahkan kombinasi saja. Kombinasinya kita tambahkan jadi plus, 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 dari minus, minus. Banyak banget, ada berapa itu? Mungkin bisa ada 20 lebih kan. Tapi untuk sementara kita hanya itu saja. Minimal itu. Tapi kalau misalkan Anda udah ngerti, nggak apa-apa. Atau nanti juga nggak merubah apa-apa. Atau nanti kita mencari maksimum kan tinggal dicek aja yang paling maksimum kan. Cuma nanti data Excel-nya kalau dikeluarin banyak banget gitu aja bedanya. Biar nanti kita nggak kelamaan nyari datanya. Kalau tugas akhir harus seperti itu.
Oke, ada lagi? Udah mulai kebayang ya yang apa masih ingat? Yang bingung tambah bingung ya. Ya nanti inilah Anda saling sharing lah. Mungkin ada yang masih baru-baru, masih hangat, bisa sharing caranya gimana. Bisa malam atau bisa ini, bisa vicon gitu ya. Yang penting nanti setelah kondisi exiting selesai, analisis selesai, kita akan bareng-bareng menyelesaikan dari masing-masing. Oh, saya kasusnya seperti ini. Gitu. Nanti saya jelasin, kita coba perkuat seperti ini. Nanti menyelesaikan nggak? Ya memang di hitungan itu, hitungan apa nilai statik itu mau nggak mau memang Anda harus apa namanya harus menghitung kalau pengen ngerti ya. Ya pasti, tapi di pelajaran gempa pasti ngitung itu. Statik itu pasti ngitung. Ya, biasanya kalau saya ngajar bareng dengan yang reguler, itu kan bareng dengan perancangan kan. Ya pakai data itu saja. Jadi saya nggak usah ngulang-ulang lagi. Karena Anda sudah perancangan sudah dianggap menyelesaikan, mungkin ada yang belum. Kalau siapa? Apa tadi ya? Kalau Dinar sudah perancangan sudah dianggap ngambil belum ya? Ya belum ngecek. Bagaimana? Kalau perancangan itu sudah ngambil belum? Sudah disuruh ngambil atau ngambil yang dari dulu? Nggak tahu. Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Ya, takutnya nanti ngambil juga gitu. Karena kemarin dari teman-teman yang dari sana juga ngambil. Tapi nggak tahu ya. Mungkin beda kali prodinya juga. Oke ya, jadi target untuk minggu depan ya sama seperti biasa hari Kamis kita deadline itu sampai memasukkan beban gempa. Beban gempanya dari mana? Tadi sudah ada koordinatnya. Ya, jadi koordinatnya sudah dicatat pakai koordinat itu boleh. Nah, kalau mau pakai notepad yang dari saya yang tadi saya bikin, nanti saya masukkan ke Google Classroom. Nah, notepadnya diambil dari situ. Ya. Nah, memang untuk statik ekivalen tadi, tadi ada beberapa kesalahan rumusnya, tapi kalau mau, tapi saya nggak kasih dalam Excel-nya ya, mungkin saya hasil akhirnya mungkin ya, kalau mau skala faktornya berapa. Jadi memang harus ngerti ya, tapi kan saya tidak menanyakan sampai gempanya ngerti atau enggak. Saya hanya pengen cepat-cepat segera untuk meningkatkan kapasitasnya. Sambil mereview kembali perancangannya. Nah, nanti minggu depan berarti sampai input beban gempa, syukur-syukur sudah bisa menghitung story drift. Ya. Story drift-nya bagaimana? Story drift itu sebenarnya mengambil apa namanya nilai ya, nilai displacement-nya. Nah, itu nanti dimasukkan ke persyaratan. Masuk atau tidak. Kalaupun nggak masuk, nggak apa-apa. Nanti kita coba cari solusinya biar dia masuk ke kondisi aslinya. Jadi gitu ya. Untuk minggu depan, jadi nanti saya akan jelasin story drift. Saya akan menjelaskan cara menghitung kapasitasnya. Kalau sudah oke, oh saya mood satunya kayak gini, mood 2-nya transaksi, mood 2-nya rotasi, nggak apa-apa, kita isi saja. Nilai T-nya sekian, nanti kita isi saja, ada persyaratannya. Nah, setelah itu baru nanti kita, setelah minggu depan selesai, baru kita nanti kita lakukan modifikasi satu persatu. Yang pertama mungkin nanti saya akan kasih blessing di bagian tertentu sampai dengan apa namanya perilakunya sesuai yang kita harapkan gitu ya. Meskipun sebenarnya diperbolehkan juga rotasi, tapi konsekuensinya agak panjang dan saya juga cenderung menghindari gitu ya. Karena meskipun diperbolehkan tapi cara perhitungannya menjadi lebih rumit gitu. Ya. Tapi kalau bisa ya nggak apa-apa, tapi sebaiknya kita lakukan sampai dengan benar-benar perilakunya satu adalah transaksi, kedua transaksi, ketiga baru rotasi. Jadi kayak kita membangun menghindari bentuk L, menghindari bentuk persegi gitu ya, seperti itulah hasilnya. Untuk kasus tertentu, walaupun itu sebenarnya mau bentuk L juga nggak apa-apa. Ya. Tapi konsekuensinya pasti akan mahal, bangunan itu akan mahal.
Ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Belum bertanya, Pak. Kenapa itu? Untuk nanti minggu depan berarti kita sudah sampai ini Pak, udah faktor koreksi sudah dikerjakan berarti Pak, deadline-nya Pak. Gimana? Untuk nanti sampai minggu depan tuh faktor koreksinya sudah dikerjakan berarti Pak. Ya, waktu koreksinya udah dibenerin. Itu kayaknya ada koreksi itu karena nilai tadi kan sekitar 2000 ya, tapi kan nilai etap kita kan cuman berapa tadi itu? 700-an. Nilai etap saya bukan Anda. Tapi itu juga bisa berbeda ya, karena beratnya kan beda. Berat profil masing-masing kan berbeda, gitu. Nanti saya kasih ininya aja, saya kasih apa namanya PowerPoint-nya tadi. Nanti bisa dirun dari, tapi itu memang belum selesai, nggak apa-apa. Nanti yang sudah dimengerti saja diikutin. Nah, jadi mau nggak mau memang harus ngitung itu. Karena saya mau kasihkan juga beda-beda ya beratnya. Saya juga keingetan juga profilnya beda, mutunya juga beda. Kalau beratnya sih sama. Berat apa namanya? Berat per volume dari material baja kan sama 7.850. Tapi kan dimensinya berbeda, luasannya berbeda, pasti beratnya juga berbeda. Dimensinya juga berbeda. Gitu. Jadi kalau toh saya kasih skala faktor yang saya kasih, nggak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau statik ekivalen cara menghitungnya kan udah kan di Gempa. Mencari nilai V di pelajaran Gempa udah kan? Halo, Saiful, mau jawab? Belum, Pak. Kemarin baru minggu pertama baru perkenalan awal lagi Pak Oh, review. gitu. Terus minggu kemarin di awal nggak masuk Pak, jadi belum ada pilihan lagi terkait Ya, Gempa. ya udah nanti saya kasih apa namanya PowerPoint saya aja. Saya emang belum lengkap, tapi nggak apa-apa, memang ada bayangan. Ya usahakan selesai ya nanti. Ini udah TA yang TA-nya kemarin desain siapa? Nggak ada. Perancangan ada nggak kemarin TA-nya? Itu pasti ngitung gitu. Anang kemarin apa TA-nya? Bukan. Fondasi Pak, Oh, tapi fondasi. emang bikin struktur atasnya dan disederhanakan Pak, jadi nggak merancang dari awal. Ya, sebagai beban aja ya. Iya Pak, betul Pak. Beban juga, beban Gempa nggak dihitung kan? Dihitung Pak, tapi Oh, nggak dihitung. pakai yang diafragma kemarin, tadi Pak. Terus pakai apa? Nggak pakai apa? Ya udahlah, yang udah lalu berlalu ya sudah. Evi udah dulu TA-nya ya. Tapi udah lama ya, Vi ya. Tapi kan sehari-hari ngutek-nguteknya gitu, Evi. Ya, Pak. Iya. Ya udah kalau gitu nanti saya coba pilih-pilihkan dulu nanti untuk ininya. Memang bebannya berbeda ya, bebannya berbeda. Jadi memang nggak bisa sama juga gitu. Karena bebannya berbeda, otomatis nilai V-nya pasti akan berbeda. Ya. Nilai V-nya berbeda, faktor skalanya juga pasti berbeda. Jadi faktor skala itu sebenarnya untuk menyesuaikan dari hitungan manualnya bahwa beban yang akan diterima oleh struktur itu sebesar sekian gitu. Nah, dari respons spektrum udah ngitung juga. Tapi dia kan apa namanya nilai faktor skalanya kan masih kita tentukan pendekatan gitu. Ada kalau yang dari defaultnya dari sini kan dia menggunakan G. Kalau kita masih menggunakan I kalikan R, I kalikan G dibagi R. Jadi direduksi sampai R gitu. Nah, akhirnya kenyataannya kan kurang-kurang dikit. Kalau pakai G pasti kegedean. Ya, setahu saya. Jadi kalau misalkan kalau saya tadi bilang udah defaultnya pakai yang itu saja gitu kan. Nah, kalau mau benarnya, misalkan dia ternyata kali 0,9, ya Anda harus kalikan 0,9, artinya direduksi dari gravitasi itu direduksi. Kalau sekarang kan direduksi. Gravitasinya itu dikalikan setengahnya direduksi nilai R gitu kan. Nah, kalau kondisi itu udah G kalikan I dibagi R itu kan udah konsensusnya di Indonesia gitu ya. G kalikan I dibagi R.
Nah, sepakat pakai itu. Kalau ternyata kelebihan dibiarin saja, kalau kurang baru dinaikkan. Tapi kalau kita pakai defaultnya itu berarti pakai G tadi, maka hasilnya itu harus disamakan. Gitu. Kalau saya ya itu ya, kalau pendapat pribadi saya. Kenapa harus disamakan? Karena itu pasti kegedean itu. Ya, G itu kan pasti gede. Kalikan G 9 ribuan kan, biasanya kan kali 1.800, kali 2.000 gitu. Itu kali 9.000 pasti kegedean. Jadi misalkan direduksinya 0,5 ya kalikan aja 0,5 gitu. Jadi tetap skala faktor harus dihitung, harus dibandingkan adalah V yang dari etap dengan V yang kita hitung secara manual. Karena itu sebagai standarnya. Oke ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini juga ada rekaman, nanti bisa di-share ke yang lain. Nanti saya coba, ini saya coba kirim-kirim ke Google Classroom. Nanti tinggal dimasukin. Kalau nggak bisa, Anda bisa diskusi juga ke yang lain ya. Kan sudah punya nomor. Walaupun meskipun jarak jauh kan bisa aja pakai Google Meet juga bisa, diskusi juga bisa ya. Intinya Anda bisa saling melengkapi gitu ya. Apa-apa, semakin Anda bisa menjelaskan ke teman-teman Anda, maka Anda semakin ngerti. Jadi nggak usah khawatir. Ya kalau nilai untung-untungan. Kadang yang kita kasih tahu nilainya lebih tinggi ya anggap aja itu hokinya gitu ya. Tapi tujuan kita kan bermanfaat untuk orang lain. Oke ya, terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh.